Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur kepada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, malam ini kita akan bahas surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-33. Kita baca ayatnya, surat Maryam ayat 33. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wassalamu alayya yauma wulidtu wa yauma amutu wa yauma ub'atsu hayyan. Dan keselamatan atasku hari aku dilahirkan dan hari aku dimatikan dan hari aku dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, itu artinya ini doa Nabi Isa. Ya, jadi Nabi Isa ini kalimatnya namanya kalimat khabari, ya, berita, tapi maknanya insya'i, meminta. Ya, kalau diartikan harfiah keselamatan atasku, tapi kalau maksudnya itu semoga Allah menyelamatkanku. Jadi kalimatnya khabari, berita, tapi maknanya insya'i atau doa. Semoga Allah menyelamatkanku di hari aku dilahirkan, di hari aku dimatikan, dan di hari aku dihidupkan, dibangkitkan dalam keadaan hidup. Ini doa yang sama juga disampaikan Allah kepada Nabi Yahya di surat Maryam juga ayat 15. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamut wa yauma yub'atsu hayyan. Dan selamatlah atasnya hari dia dilahirkan, hari dia dimatikan, dan hari dia dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, ini Bapak Ibu, ada 3 hari ya yang disebutkan Nabi Isa dan dalam cerita Nabi Yahya ini. 1 hari dilahirkan, 2 hari dimatikan, 3 hari dibangkitkan dalam keadaan hidup. Nah, jadi ayat ini juga sekaligus bolehnya kita mengucapkan selamat hari kelahiran atau selamat ulang tahun. Boleh, ini Nabi Isa ini. Cuman kita mengucapkan selamat ulang tahun untuk Nabi Isa itu tidak sama dengan ucapan Natal mereka. Kalau mereka mengatakan selamat Natal itu lahirnya Nabi Isa sebagai Tuhan, itu syirik itu. Maka kalau kita mengucapkan selamat Natal syirik. Karena Natal bagi mereka itu Nabi Isa lahir sebagai Tuhan. Makanya tidak boleh mengucapkan selamat Natal. Tapi keselamatan atau selamat atas kelahiran Nabi Isa sebagai manusia, sebagai Nabi, boleh. Ini ayatnya ini. Selamat di hari kelahiranku. Berarti kan Nabi Isa begitu tuh. Tapi kelahiran Nabi Isa bukan sebagai Tuhan. Nah, itu, tapi sebagai manusia, sebagai nabi, sebagai hamba Allah, itu boleh. Nah, ini juga ayat yang membolehkan kita mengucapkan selamat ulang tahun. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pas hari lahirnya hari ini, Bu, selamat ulang tahunnya, boleh. Itu Nabi Isa, itu Al-Quran, itu Nabi Yahya begitu tuh. Yang tidak boleh itu mengadakan perayaan atau pesta yang menyerupai non-muslim. Pesta ulang tahun kok dibuat lo lilin angkonya 60. Lalu dibakar lilin tu pakai dia take away. Lalu bernyanyi sama-sama happy birthday to you. Itu tak boleh tu. Tak boleh. Itu tasabuh namanya. Man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai kaum, berarti dia sudah menjadi orang itu. Itu pekerjaan orang non-muslim, Yahudi, Nasrani. Tak apa-apa, kita tak boleh. Ya, tapi kalau ibu ulang tahun, diundang orang makan ke rumah, ya boleh. Yang namanya berbagi kebahagiaan, berbagi kegembiraan. Apa kalau ulang tahun itu mengundang jamaah makan ke rumah?
dah baal. Ampun namu tibu ambonya kok diundang. Ya, Pak. Ya, tibu ambonya kok diundang. Sampai makan mah. Ya, Pak. Ada apa-apa kalau itu atau mentraktir, Pak. Apa ulang tahun tuh ditraktir jamaah kok. Kalau menombak misalnya. Mantap lah tuh. Ya, berbagi namanya tuh, berbagi kegembiraan. Karena Bapak Ibu, hari kelahiran itu kita bergembira, kita bersyukur karena memang hari kelahiran itu hari besar. Ya, hari kelahiran itu hari besar. Kenapa hari kelahiran itu hari besar, Bapak Ibu? Bapak Ibu lahir ke dunia ini itu merupakan karunia yang paling besar. Kenapa? Karena Bapak Ibu lahir ke dunia ini orang pilihan, makhluk pilihan. Saya belajar biologi dulu, Bapak Ibu. Tumpahan sperma itu jumlah manusianya 300 juta. Jadi kalau seorang suami dia berhubungan dengan istrinya, maka tumpahan spermanya itu ke rahim istrinya itu sekali tumpah itu 300 juta manusianya itu, Ibu. Kok jadi satu itu melatih kota Padang Koci orang itu, Pak. Ya, Pak. Dari 300 juta manusia itu Bapak Ibu yang jadi. Apa anda kita syukuri itu, Pak? Makanya itu sel sperma itu, Bapak Ibu, itu berlarian berkejaran tuh menuju sel telur itu. Itu banyak yang mati di jalan tuh. Ibu selamat. Apa selamat? Hingga jadilah kita. Wajar kalau hari kelahiran itu kita bersyukur. Itu hari yang penuh dengan kebaikan. Karunia Allah besar untuk kita yang dilahirkan di hari itu. Karena dari 300 juta manusia yang akan jadi manusia, yang berpotensi jadi manusia, kita yang dijadikan Allah. Itu Bapak Ibu. Itu kenapa boleh kita merayakan atau mengucapkan selamat hari lahir, cuman jangan tasabuh. Gitu tidak boleh. Jadi Bapak Ibu di ayat tadi, di surat Maryam tadi ayat 33, ada 3 hari yang Nabi Isa minta selamat. Pertama hari lahir, 2 hari dimatikan, 3 hari dibangkitkan. Kenapa Nabi Musa meminta keselamatan di 3 hari ini? Nabi ya? Kenapa Nabi Isa meminta diselamatkan di 3 hari ini? Hari dilahirkan, hari dimatikan, dan hari dibangkitkan. Karena Bapak Ibu, di 3 hari ini setan mendatangi manusia. Di 3 hari ini. Dan di 3 hari ini setan beraksi kepada manusia. Hari dia dilahirkan, hari dia dimatikan, hari dia dibangkitkan, itu setan mendatangi manusia. Maka kita perlu keselamatan di hari itu. Karena setan akan menghancurkan kita di hari itu. Pertama, hari kelahiran. Hadis dari Abu Hurairah. Dia Bapak Ibu kalau lahir itu setan datang. Apa kata Nabi? Ini hadis Bukhari Muslim, ini hadis muttafaq alaih. Siyahul maulud hina yaqa'u naz'atun minasyaitan. Tangisan bayi ketika dilahirkan itu adalah tusukan setan. Jadi bayi yang menangis itu, Ibu, itu karena setan yang menusuk, maka dia menangis. Jadi setiap kita ini, Ibu, itu kena tusuk setan tuh di hari kita dilahirkan itu. Ya. Di hadis lain, hadis Bukhari, ma min mauludin yuladu illa nakhasahu syaitan fayastahilu sarihan min naksati syaitan illa benu Maryam wa ummah. Setiap anak yang dilahirkan akan ditusuk oleh syaitan, dan maka dia menangis karena tusukan setan itu, kecuali hanya 2 bayi yang tidak kena tusukan setan saat lahir. Satu Nabi Isa, yang kedua Maryam ibunya. Kata Nabi begitu, Pak. Hanya ada 2 bayi yang tidak kena tusuk setan waktu lahir. Satu Nabi Isa, 2 Maryam ibunya. Jadi semua kita ini, Pak, kena tusuk setan waktu mati itu, waktu lahir itu, Pak.
Itu makanya menangis ada itu Pak. Setan yang menusuk tuh. Walaupun secara medis, Bapak Ibu, tangisan bayi itu karena membuka klep jantung. Nggak, kalau tidak menangis, klep jantungnya tidak terbuka, mati. Mati, darah tidak mengalir itu. Secara medis begitu. Supaya klep jantungnya terbuka, darah mengalir. Tapi Bapak Ibu, setan itu mengalir lewat darah. Setan itu mengalir lewat darah. Boleh jadi ini jalannya tersumbat, setan yang menusuknya. Itu makhluk lewatnya. Nah, itu makhluk setan itu ya jasimun fi qalbil insan. Setan itu adanya di hati, di jantung, dia mengalir bersama darah kita. Jadi artinya Bapak Ibu, setiap manusia saat dilahirkan itu sudah diganggu oleh setan. Sudah ditusuk setan, pokoknya menangis itu. Nah Bapak Ibu, hanya dua yang selamat dari tusukan setan itu. Satu ya Maryam, ibu Nabi Isa, yang kedua anaknya Nabi Isa. Kenapa Nabi Isa dan Maryam itu selamat dari tusukan setan? Kenapa Nabi Isa dan ibunya Maryam selamat dari tusukan setan? Karena neneknya Nabi Isa, ibunya Maryam, ketika Maryam dilahirkan, kalimat pertama yang dia ucapkan, perlindungan dari setan untuk anaknya ini dan keturunannya. Baca Bapak Ibu nanti di surat Ali Imran ayat 36 ya, Ali Imran 36. Wa inni u'izuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Ya Allah, aku bermohon lindungi anak saya ini dan anak cucunya nanti dari setan yang terkutuk.